Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk materi adab akhlak kali ini yaitu masuk pada bab bersikap sekasih sayang, masuk pada bab 4 sayang ya. Ini kita awali dengan sebuah hadis atau kisah ya. Yang pertama itu ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ternyata ia mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Lalu orang tersebut heran dan berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya 10 anak namun tidak ada seorang pun dari mereka yang saya cium," katanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi." Itu adalah konsekuensinya gitu ya. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari juga dikatakan ada ini kisah yang masyhur yaitu seseorang yang diampuni karena memberi minum anjing yang kehausan. Sahabat pun bertanya, apakah pada binatang pun kita akan mendapatkan pahala? Lalu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah ada pahalanya gitu ya. Nah, berarti pengertian dari kasih sayang ini yaitu dia seseorang yang memiliki belas kasih, kelembutan, dan memaafkan. Jadi, ingat ciri-cirinya, dia memiliki belas kasih, kelembutan, dan memaafkan, maka itulah orang yang memiliki kasih sayang gitu sayang ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kasih sayangnya Allah Azza wa Jal. Ini yang ada di 3 surah Al-An'am 54, Quran surah Yusuf ayat 64, dan Quran surah Al-A'raf ayat 156 membahas tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis muttafaq alaih dikatakan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku, ini tertulis di atas arusnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya dalam sebuah hadis juga yang muttafaq alaih dikatakan Allah itu menjadikan rahmat ada 100 bagian. Dia Azza wa Jal menahan 99 dan menurunkan 1 bagian saja di bumi. Nah, dengan 1 bagian itu saja orang sudah saling menyayangi, bahkan binatang pun akan mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya, saking besarnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya ini kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penyayang. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 tentang rahmatnya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 tentang lemah lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam sebuah riwayat Asy-Syaidah Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pelayan maupun wanita dengan tangannya kecuali dalam jihad. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Dan yang terakhir dalam hadis muttafaq alaih dikatakan yaitu beliau itu pernah meniatkan untuk memperpanjang sholatnya, tetapi ketika mendengar suara anak kecil menangis, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam memendekkan sholatnya karena kasihan terhadap ibu dan anak tersebut. Lalu berikutnya ini tentang kasih sayang di antara manusia ataupun di antara muslim. Yang pertama dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim dikatakan bahwa sayangilah yang di bumi maka yang di atas langit akan menyayangimu. Di atas langit ini tentu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau disayang oleh Allah maka sayangilah yang ada di bumi. Lalu berikutnya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan perumpamaan muslim dalam hal menyayangi itu seperti sebuah jasad. Jadi kalau yang satunya sakit, maka sakit pula lah seluruh tubuh itu. Maka begitu pun dengan muslim, kalau muslim yang satu sakit, maka muslim yang lain pun ikut merasakan sakit. Maka konsekuensinya adalah kita harus saling meringankan beban saudara kita semampu kita. Lalu berikutnya, muslim juga menyayangi dirinya dengan menjaganya dari hal yang membahayakan dirinya untuk dunia dan akhirat.
akibatnya. Jadi ini konsekuensinya berarti kita harus menjauhi yang namanya maksiat. Kalau Allah melarangnya, kita harus menjauhinya semampu kita, sekuat tenaga kita, karena itu membahayakan akhirat kita. Lalu terakhir, Muslim juga menyayangi hewan. Ingat tadi seorang wanita masuk neraka karena menyiksa kucing. Nah, ini sifat yang berlawanan dari kasih sayang, yaitu keras dan kasar. Pertama, dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dikatakan, kasih sayang tidaklah dicabut kecuali dari orang yang celaka. Jadi kalau orang udah keras dan kasar, berarti dia adalah orang yang celaka. Lalu yang kedua, dari muttafaq alaih dikatakan, Allah tidak merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. Jika Allah tidak merahmati, maka hidup kita sia-sia. Lalu berikutnya, ini dari muttafaq alaih, seorang wanita yang masuk neraka karena keras dan kasarnya pada seekor kucing. Yang ibu bilang sebelumnya sayang, jadi ada seorang wanita yang mengurung kucing, dia tidak memberikan makan, tidak juga minum, dan tidak juga melepaskannya untuk mencari makanan di luar, sampai kucing tersebut pun mati. Maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Baik, demikian untuk materi adab akhlak kali ini. Semoga Allah mampukan kita untuk menjadi orang yang memiliki sikap kasih sayang. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.